Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Ngusu, NIM 162303047, kelas B regular sore. Di video kali ini saya akan membahas isi review buku keempat, mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Kali ini saya akan membahas isi buku dengan judul Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Selatan. Yang pertama, pemerintahan daerah dan pembuatan kebijakan di Amerika Selatan. Apa yang terjadi selama 10 tahun ini? Dari visi resmi yang menyatakan bahwa UNASUR akan memberikan Selatan identitas dan kewarganegaraan Amerika untuk memperkuat inisiatif kebijakan konkret yang menjalin kerjasama regional di luar dimensi ekonomi dan politik seperti yang disebutkan Huckman secara simbolis sejak Desember 2014. UNASUR memiliki kantor pusat yang terintegrasi dengan Middle of the Complex Dunia di Quito, Ekuador. Tapi tidak seperti prosedur pembuatan kebijakan tanggal Uni Eropa yang diteliti secara berlebihan, tempat lembaga-lembaga tersebut berada. Brussels memainkan peran utama. UNASUR sangat tersebar organisasi regional dan masih agak tidak dikenal baik oleh akademisi dan pembuatan kebijakan. Pemeriksaan mendalam Hoffman berjudul Pemerintahan Regional di Amerika Selatan, Pembuatan Kebijakan Publik di Organisasi Daerah tentang dasar pemikiran dan tata kerja UNASUR merupakan kontribusi yang disambut baik untuk mengisi kekosongan dalam literatur pembuatan kebijakan publik di organisasi regional, dan itu juga menonjol dari seri ini yang bertujuan untuk menyajikan penelitian baru tentang pemerintahan, pembangunan, dan inklusi sosial di Amerika Latin. Berikutnya, pemerintahan daerah di Amerika Selatan. Buku ini mengemukakan bahwa pemerintahan daerah dipahami sebagai sebuah lembaga bentuk nasional perlu memberikan ruang bagi pembuat kebijakan untuk berinteraksi mandiri dan dalam proses aksi kolektif untuk mengembangkan bersama perspektif regional. Perspektif regional ini didasarkan pada pengalaman bersama dan tantangan. Menjadikan wilayah paling timpang di dunia, pembuatan kebijakan Amerika Selatan, khususnya di bidang kebijakan sosial, sadar akan pentingnya bekerja sama. Pembangunan masyarakat daerah kebijakan bagi mereka adalah persyarat untuk membangun berkelanjutan jangka panjang. Secara pragmatis, para pendiri serikat menekankan kebutuhan pembangunan sosial dan manusia dengan kesetaraan dan inklusi, memberantas kemiskinan dan mengatasi ketimpangan di daerah. Untuk mengkonseptualisasikan mekanisme yang menentukan daerah pembuatan kebijakan publik, buku ini mengembangkan dan menerapkan model analisis pembuatan kebijakan publik regional. Setelah memperkenalkan konsep dasar dan mendefinisikan terminologi, meninjau literatur tentang studi integrasi regional, fokus pada asumsi yang relevan untuk pembuatan kebijakan dalam kebijakan yang berbeda bidang. Review diakhiri dengan penurunan dimensi analitis yang relevan untuk model tersebut. Di konsep dari studi kebijakan akan ditambahkan ke setiap dimensi analitik. Konsepnya diturunkan keduanya dari studi kebijakan nasional dan studi kebijakan global. Lalu memperkenalkan kasus UNASUR serta pendekatan metodologi studi. Model tersebut didasarkan pada interaksi antara faktor internal dan eksternal pembuatan kebijakan. Berikutnya, kebijakan publik di daerah, teori integrasi. Studi tentang wilayah bukanlah hal baru dalam penelitian akademis modern. Faktanya, itu adalah ketua integrasi regional itu sendiri. Amerika Latin khususnya memiliki waktu yang lama tradisi kerjasama regional. Sebelum integrasi Eropa Pro dimulai pada tahun 1950-an dan mulai mempengaruhi debat ilmiah, Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk regional antar pemerintah, kerjasama dan integrasi.
Selama apa yang disebut Konferensi Pan-Amerika awal abad ke-20, gagasan kerjasama antara negara-negara bangkit dan membangun fondasi untuk sistem antar Amerika. Organisasi Negara-Negara Amerika atau OAS didirikan pada tahun 1948 adalah penerus KTT Pan-Amerika dan kemudian Pan American Union berasal dari tahun 1989. Meskipun demikian, tradisi awal dalam intraregional kerjasama di Amerika, proses integrasi yang relatif padat di Eropa sangat menentukan untuk pengembangan di bidang ilmiah studi integrasi regional. Studi tentang integrasi Eropa itu terobosan untuk pengembangan teori integrasi regional. Merujuk pada perkembangan politik di Eropa, ulama sejak saat itu menjelaskan integrasi regional dengan pembentukan supranasionalitas. Bersamaan dengan kemajuan berkelanjutan dalam undang-undang Eropa, relevansi perdebatan akademis tersebut muncul. Pengembangan teori untuk dianggap hanya proses integrasi Eropa. Manfaat elektisisme bukanlah pengembangan paradigma, melainkan pengembangan paradigma memperluas ruang lingkup penelitian. Sejalan dengan itu, pemerintahan daerah sebagai pendekatan yang berfokus pada fenomena empiris di daerah menawarkan kerangka konseptual yang memadai untuk mempelajari pembuatan kebijakan publik daerah. Untuk memungkinkan kombinasi pendekatan teoritis dari integrasi teori dan studi kebijakan dalam tempat penelitian elektif, mengacu pada konsep kompleks rezim di dunia internasional tingkat menurut Alter dan Miner 2009 menggambarkan interaksi perbedaan organisasi dan institut regional sebagai struktur yang menetapkan aturan dan norma di berbagai bidang kebijakan. Fungsi struktur tersebut adalah manajer kepentingan bersama dan solusi dari masalah kolektif. Unsur perilaku kolektif sangat penting dalam pemerintahan daerah. Itu bertentangan dengan penjelasan berbasis kekuatan sederhana dari proses regional oleh menekankan perilaku kooperatif pada pelaku daerah. Gubernur daerah keuangan oleh karena itu tidak dapat menggambarkan kepentingan pelaku tunggal di suatu daerah, tetapi mendeskripsikan esensi daerah dengan menitikberatkan pada kolektivitas daerah aktor. Tujuan umum daripada aktor regional sangat penting untuk berdiri suatu daerah. Untuk meringkas argumen studi integrasi regional, berbeda elemen dapat dikonseptualisasikan untuk menentukan kebijakan publik daerah, menjadikan sebagai elemen paduan teoritis untuk kerangka analitis. Studi kebijakan dan publik regional pembuatan kebijakan. Di tingkat global, teori terutama berusaha mengejar ketinggalan dengan perkembangan baru dan berusaha menjelaskan kebijakan publik global, sementara ada diskusi yang sedang berlangsung tentang ada atau tidaknya perubahan struktural di kebijakan global dan pembuatan kebijakan di arena internasional. Kita tidak tahu apapun tentang tingkat daerah. Oleh karena itu, berguna untuk membedakan tingkat analisis dengan mengkonseptualisasikan tingkat regional sebagai tingkat untuk mencakup karakteristik tingkat nasional dan global. Ini penting untuk diperhatikan bahwa wilayah tidak sama dengan tingkat regional. Region menggambarkan ruang aksi yang dibangun secara sosial seperti yang telah kita lihat di depan. Sementara itu penulis membedakan level untuk tujuan konseptual. Pemerintah selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan nasional dan kebijakan, biasanya program, proyek, atau hukum. Kebijakan global bekerja lebih sedikit tingkat beton. Mereka dapat berbentuk kesepakatan, definisi standar, atau kertas kebijakan sederhana. Apalagi pemerintahan nasional tidak menentukan kebijakan global. Berbagai aktor memungkinkan adalah penulis kebijakan global, namun pemerintah tetap bersikap kritis terhadap implementasi kebijakan global pada sistem nasional mereka.
ini sama-sama relevan untuk tingkat daerah. Kita dapat mengasumsikan bahwa kondisi struktural tingkat global untuk beberapa tingkat berlaku di satu daerah. Pada kedua level tersebut, faktor penentu ada otoritas yang hilang. Setiap organisasi regional di luar Eropa bekerja dengan mekanisme antar pemerintah murni. Itu berarti bahwa kebijakan menerapkan pendampingan di tingkat daerah juga akan tergantung pada kemauan dan kemampuan negara nasional, sebuah konsep yang secara komparatif diremehkan, tetapi cukup untuk ditangkap. Komunitas kebijakan di tingkat regional adalah eksekutif transnasional jaringan. Menurut Stone, jaringan ini menggambarkan antar kementerian kerjasama dan menekankan bahwa masalah transnasional membutuhkan transnasional. Tata kelola jaringan eksekutif transnasional muncul ketika setidaknya satu subunit atau badan pemerintah membangun koalisi dengan subunit pemerintahan lain untuk mempengaruhi proses kebijakan nasional mereka. Mereka mungkin juga termasuk agen khusus dengan minat profesional topik yang berbeda. Jaringan ini membutuhkan tingkat otonomi tertentu sehingga lembaga serta subunit pemerintah dapat dengan bebas berinteraksi dengan mereka mitra di berbagai negara. Kasus UNASUR. Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan dibentuk pada tahun 2008 oleh semua penguasa negara-negara Amerika Selatan, memiliki tujuan menyediakan publik regional kebijakan. Ini adalah contoh kerjasama yang intens di tingkat materi dengan campur tangan presiden. Selanjutnya, UNASUR di tingkat sektoral dikembangkan dalam proses yang dinamis. Terlepas dari itu, fokusnya juga di bidang akademik karena debat publik belum menjadi kebijakan publik daerah, tetapi masalah keamanan, konflik regional atau pertanyaan tentang tantangan global. Yang membedakan UNASUR dari organisasi regional lainnya yang sebenarnya adalah keterlibatan politiknya dalam konflik regional. Di tahun-tahun pertama keberadaannya, UNASUR memainkan peran utama dalam mempromosikan solusi di berbagai krisis negara dan antar negara yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian. Prinsip-prinsip dasar perjanjian konstitutif UNASUR dimaksudkan untuk menstabilkan wilayah Amerika Selatan dan menciptakan otonom area MOS dan berdaulat. Dapat dipahami, situasi yang bermuatan politik mengalihkan perhatian dari organisasi dan struktural perkembangan organisasi. Itu memberi kesan bahwa UNASUR Presiden Amerika Selatan bersatu memberikan bukti untuk argumen yang diajukan untuk interpresidensialis. Rekor UNASUR di resolusi konflik bermain di tangan para agen yang menghipotesiskan keadaan tersebut. Para pemimpin belum pernah berbicara dalam satu suara dalam situasi politik yang begitu rumit. Sekian video dari saya dan terima kasih.